Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di dapur Mas Brewo. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan buat paketan nasi ayam bakar. Ini total nanti untuk 40 porsi. Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya, oke langsung aja. Ya, pertama kita siapkan di sini. Kita akan buat nanti ayamnya dibuat ayam bakar bumbu areh. Bumbu halusnya boleh kalian lihat di situ. Ini kita akan gongso dulu bumbu halusnya, kemudian tambahkan di sini ada daun salam dan juga laos yang sudah digeprek. Kita masak sampai kadar airnya menyusut. Setelah itu kita tambahkan sedikit minyak. Digongso lagi. Oh ya, ini pesanannya kan pagi ya, pagi kirim jam setengah 7, jadi jam 5 tuh kita udah harus mulai. Ini Mas Bri ngerjainnya tuh malam jam sekitar jam 7-an gitu. Kalau bumbunya udah matang tadi kalian masukkan ayamnya. Ini ayamnya 1 kilo, saya potong jadi 8. Ini kita ulet dengan bumbunya tadi sampai berubah warna. Setelah itu nanti kita akan masukkan santan. Jadi kalau ayam bumbu areh itu dia enaknya tuh di gurihnya ya. Ini santan 3 liter diambil dari 3 butir kelapa. Kalau digramasi atau ditimbang ya, satu kelapanya itu, satu kelapa parut itu sekitar 500 gram. Kalian tambahkan air, jadi totalnya 1500 gram. Kalian tambahkan air 3 liter, diperes jadi santan 3 liter. Kemudian boleh kasih seasoning, ada 3 sendok makan garam. Nanti kita masak ini di api sedang kalau udah santannya udah masuk ya, supaya tekstur ayamnya itu utuh, nggak gampang hancur. Kita tunggu sampai mendidih. Kemudian ini kita tambahkan gula aren sekitar 600 gram. Kalau bisa pakai gula aren supaya enak hasilnya. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada gula aren, pilih gula Jawa, tapi gula Jawa yang kualitasnya bagus. Kalau di sini tuh yang bagus sekilonya sekitar 20.000. Kalau gula aren kayak gini sekilonya sekitar 24 sampai 26.000. Ya, ini kita boleh aduk. Tadi udah kita tutup ya, masih di api sedang. Boleh kita aduk untuk dicek rasa. Ini sekitar 45 menitan gitu nanti. Yang paling penting ya dikoreksi rasa. Ini Mas Bri tambahkan kaldu bubuk supaya lebih mantap. Kita boleh tutup lagi sebentar, ditunggu sampai mendidih, baru nanti kita angkat. Nah, ini udah mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, tinggal gercep, langsung kalian angkat, tiriskan ya ayamnya, supaya dia tidak hancur. Jadi nanti ini kan sekitar jam 8 setengah 9 gitu, disimpan, ditaruh di wadah sendiri, ditutup gitu, baru paginya kita eksekusi, dibakar maksudnya. Dan sisa bumbu santannya ini kita akan masak sampai dia agak menyusut. Nanti kita pakai untuk bahan celupan ayam dan olesan ayam pada waktu kita bakar. Jadi kita nggak pakai kecap. Kalau ayam bumbu areh itu manisnya dari gula arennya, manis gurihnya gitu, dan kita nggak pakai kecap ya. Nah, diaduk-aduk seperti ini sampai agak mengental, warnanya jadi kayak gini, jadi gelap gitu. Oke, udah selesai ya. Kita akan buat sambelnya. Ini sambelnya ada 500 gram cabai merah, 200 gram cabai rawit. Ini kita rebus sampai mateng. Kemudian Mas Bri juga tambahkan tomatnya setengah kilo atau 500 gram. Totalnya nanti kan ini sekitar 40 porsi. 40 porsi itu nanti per porsinya kita kasih
sambal sekitar 35 ml, pakai saus cup gitu, jadi dihitung aja. Untuk bumbu lainnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, terasi bakar. Jadi gramasinya tuh perlu supaya kalian nanti jadi sambelnya itu enggak kekurangan gitu ya. Ini cabenya tadi kita blender, kalau bisa blendernya sampai halus supaya nanti warnanya bagus ya, bisa keluar gitu. Kemudian ini bawang merah, bawang putih, tomat, kemiri, dan juga terasi bakar. Untuk minyaknya sekitar 300 ml minyak. Ini kita aduk-aduk. Kemudian boleh tambahkan gula Jawa. Gula Jawa sekitar 250 gram atau seperempat. Aduk-aduk lagi sampai minyaknya pecah, sampai minyaknya keluar gitu ya. Nah, ini minyaknya udah keluar. Tambahkan garam sekitar 1 sendok makan. Kalau kalian suka penyedap, boleh kalian tambahkan penyedap juga. Ini kita pakai apinya api sedang aja ya, diaduk-aduk terus, jangan sampai ditinggal-tinggal supaya nggak gosong. Kalau minyaknya udah keluar gitu, tandanya dia udah mateng. Nah, ini minyaknya udah pecah, udah keluar, tandanya dia udah mateng. Tinggal kita matikan. Ini kita nanti pakai saus cup seperti ini, ukuran 35 ml. Untuk satu porsi itu udah cukup ya. Ya, ini proses pembakaran sekitar jam setengah 4 gitu. Jangan lupa ya, ayamnya tuh dicelupin dulu ke sisa bumbu sebelum dibakar. Lalu pada waktu dibalik-balik itu kalian olesin juga dengan sisa bumbunya sampai matang. Next kita akan buat pelengkapnya. Kita buat bakmi goreng. Ini ada 3 liter air dipanaskan. Kita akan pakai untuk rebus minyak dulu. Minyak ini Mas Bri pakai sekitar 800 gram, nggak sampai 1 kilo. Kita akan rebus sebentar aja. Kalau misalnya dia udah nyampur gitu dengan air panasnya, paling sekitar 2 menitan ya, jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti dia overcook, malah jadi lembek, karena nanti kan kita akan proses masak lagi. Kemudian ini kita tambahkan kecap manis sesuai selera aja. Di sini kita bisa kasih 5 sampai 6 sendok makan. Diaduk rata seperti ini. Boleh kalian tambahkan minyak atau nggak perlu tambah minyak juga apa-apa kalau misalnya mau langsung dibuat ya. Panaskan minyak, kemudian kita masukkan bumbu halus. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit ketumbar, dan juga lada butiran, itu dihaluskan. Ini kita masak sampai bumbunya mateng. Kalau buat mie goreng itu bumbunya harus dipastikan mateng, sebab kalau misalnya nggak mateng itu nanti baunya langu dan nggak enak hasilnya. Kalau udah mateng boleh kalian masukkan, ada saus tiram, template sih. Kalau buat kayak gini paling ada saus tiram, kemudian ada kecap ikan, kecap asin, sama minyak wijen. Tuh biasanya tuh standarnya seperti itu bumbu-bumbunya, dan udah pasti enak lah ya. Ini 2 sendok makan kecap ikan. Kemudian kalau kalian mau tambahkan sayuran, ini Mas Bri tambahin kol. Kemudian tambahkan air. Air ini kita tambahkan untuk masak kolnya dulu supaya setengah mateng, baru nanti kita tambahkan, kita masukkan minyak. Ini Mas Bri nggak tambahin wortel, sebab nanti kan kita pelengkapnya ada capcay sayur juga, itu ada wortel, jadi kita nggak tambahin di sini. Kita kasih kol aja. Bakmi masuk, tinggal kita aduk-aduk rata supaya bumbunya ngeblend. Ini kita pakai apinya api besar supaya bumbunya itu ngeblend sempurna dengan bakminya. Kemudian ini saya tambahkan kaldu bubuk 1 sendok teh.
koreksi rasa. Kalau udah oke, tinggal nanti kita tambahkan daun bawang dan seledri untuk nambah aromanya. Ini kita ulet seperti ini. Oke, matikan api dan terakhir tinggal kita tambahkan minyak wijen. Ini Mas Bri tambahin minyak wijen sekitar 3 sendok makan. Tinggal diaduk-aduk. Kalau menu pelengkap bakmi ini gampang ya, jadi kalian boleh buat dadakan gitu. Next kita akan buat capcay sayurnya. Ini ada 3 sendok makan margarin, dipanaskan. Kemudian masukkan bawang bombay. Ini ada 2 buah bawang bombay, udah diiris-iris gitu. Bawang bombay masuk, kemudian bawang putih. Bawang putihnya digeprek aja. Ini kita akan masak sampai bawang-bawangannya itu berbau harum. Kalau udah berbau harum, kita masukkan pertama kali wortel. Nah, ini wortel ada 1 kilo, dipotong-potong sesuai selera. Jadi porsinya itu nanti kita pakai dus ukuran 20. Kalau untuk capcay ini kita tambahkan air ya. Kalau untuk capcay itu sekitar 50 gram. Jadi kalau misalnya kita buat 40 porsi, jadi tinggal 50 gram kali 40 porsi, jadi sekitar 2000 gram. Jadi sayurannya itu harus ada minimal 2000 gram. Kita pakainya wortel sama kembang kol. Jadi wortelnya 1 kilo, kembang kolnya 1 kilo, itu kan udah 2 kg. Jadi nggak bakal kurang gitu. Nah, kalau wortelnya udah setengah mateng, kita masukkan kembang kolnya. Kembang kol masuk, ini kita masak sampai kembang kolnya juga setengah mateng ya. Jangan lupa tambahkan lada bubuk. Lada bubuk, kemudian kita juga pakai saus tiram 2 sendok makan. Kalau misalnya kalian ada budget, boleh kalian tambahkan bakso atau dikasih ati ampela, itu juga enak. Tapi ati ampelanya digoreng dulu ya. Bakso, sosis gitu juga bisa kalian masukkan. Cuma ini kan kembali ke budget ya. Jadi proteinnya cuma diambil dari ayamnya. Kemudian menu lainnya itu pelengkapnya cuma sayur-sayuran sama bakmi gitu aja. Nah, ini kita tambahkan kecap ikan. Kecap ikannya sekitar 2 sendok makan, dan juga ada kecap asin sekitar 2 sendok makan. Diaduk-aduk lagi. Pastikan kembang kolnya itu juga udah setengah layu. Boleh tambahkan garam, gula pasir, dan sedikit kaldu sapi. Jadi sayurannya tuh jangan terlalu layu juga ya. Karena kan kalau misalnya udah matang itu, kalau kondisi panas tuh dia masih proses pemanasannya tuh masih berlangsung. Ini sawinya Mas Bri pakai 1 ikat. Kalau misalnya kalian masaknya terlalu matang, nanti pada waktu dingin itu jadi nanti kurang crunchy. Kalau capcay kayak gini tuh harus ada keres-keresnya juga, jadi jangan terlalu matang juga. Oke, sawi masuk, tinggal kita aduk-aduk. Yang paling penting untuk semua hidangan itu harus dikoreksi rasanya. Kalau udah oke rasanya, ini terakhir kita tambahkan maizena 3 sendok makan, dilarutkan dulu dengan air, tinggal kita cemplungkan aja supaya dia lebih kental capcaynya. Oke ya, selesai sudah menu kali ini. Untuk boxnya ini Mas Bri pakai box ukuran 20 cm. Kemudian penataannya seperti itu: nasi, ayam bakar, kemudian ada sambal disendiriin, bakmi goreng, dan juga capcay sayur. Ya, demikian konten kali ini, semoga bermanfaat. Buat kalian mau tahu berapa harga jualnya, estimasinya kalian boleh cek di kolom deskripsi. Dan buat kalian baru juga gabung ke sini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, kasih like, dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan.
Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.